Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pastinya kita sebagai umat muslim ini kita harus yang namanya meneladani sifat, perilaku, akhlak Rasulullah SAW ya Ustadz ya, di kehidupan kita sehari-hari di akhir zaman ini Ustadz. Ini kan sudah zamannya sudah seperti ini, sangat jauh berbeda dengan zamannya Rasulullah SAW. Nah mengapa Nabi Muhammad SAW ini dijadikan suri tauladan bagi umat manusia, khususnya untuk umat muslim nih Ustadz? Ini mungkin pertanyaan awal dulu, monggo Ustadz. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat suasana saat ini, jadi para remaja atau milenial menterengnya itu memang lebih banyak mengenal para artis daripada mengenal Rasulullah SAW. Lebih-lebih idola mereka itu juga para artis, bukan Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW sendiri adalah uswatun hasanah, contoh yang paling bagus. Tidak ada yang melebihi contohnya. Lalu siapa yang bisa menyontoh itu? Liman kana yarjullah, yaitu orang yang ingin bertemu kepada Allah. Wal jamal akhir, pada akhir. Jadi kalau orang itu tidak punya iman untuk ingin bertemu Allah, ini tidak mungkin akan mengenal Rasul, tidak akan mampu mentauladani Rasul, karena dia tidak punya harapan untuk kembali kepada Allah. Mereka tidak sadar bahwa hidup di dunia ini hanya mampir ngombe. Sangat sebentar ya Ustadz ya? Ya hanya sebentar sekali. Dan dunia ini bukan tempat manusia hidup, tapi hanya mampir. Kita akan kembali, wa ilaihi roji'un, akan kembali kepada Allah. Bagaimana dulu Nabi Adam diciptakan, anta wa yaujukal jannah, engkau bersama istrimu di surga. Ini. Nah, kita ingin kembali ke surga apa tidak? Nah, kebanyakan ini bahasa terakhir ini, mindset terakhir ini yang kita sering tidak terpikirkan. Baik bangun tidur maupun mau tidur, berpikir seandainya aku mati hari ini, kira-kira saya ini surga atau neraka. Ini yang harus menjadi pemikiran kita, sehingga kita ini untuk selalu wadzakarallaha katsiran, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita ini untuk mentauladani Rasulullah SAW, karena kita ingin kembali ke surga Allah bersama dengan Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Salam. Nah sebenarnya kalau misalkan untuk tauladan Rasulullah SAW pada saat yang bisa diterapkan pada saat sekarang nih Ustadz, di zamannya beliau pada dan juga di zamannya sekarangnya, apakah juga masih relevan sebenarnya Ustadz? Monggo. Terima kasih. Jadi bulan Maulud itu kan kita peringati sebagai hari, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, sebagai hari kelahiran Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Tapi juga perlu diketahui bahwa 12 Rabiul Awal dan harinya Senin itu juga hari hijrah Rasulullah. Ini yang sering tidak dijelaskan. Begitu juga hari Senin 12 Rabiul Awal juga hari wafatnya Rasulullah. Ini yang harus kita pahami bersama. Artinya bahwa 12 Rabiul Awal itu yang kita peringati dengan populernya Maulud,
Mestinya di dalamnya juga memperingati hijrahnya, tapi juga memperingati wafatnya, karena harinya sama, tanggalnya juga sama, tahunnya yang berbeda. Ini yang harus kita paham. Nah, untuk apa kita peringati? Untuk mensosialisasikan tentang akhlak Rasul. Karena apa? Rasulullah itu diutus liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang bagus, yang mulia. Nah, bagaimana langkah dan contoh Rasul, langkah beliau menyampaikan bimbingan menuju akhlakul karimah, dan bagaimana beliau memberikan contoh sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Disitulah pada muludan, bahasa kita, Mbak, diuraikan, dijelaskan, dibimbingkan kepada masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat itu endingnya di akhir zaman itu nanti masuk surga. Nah, problemnya ini kan mudah kita jumpai, muludan itu bukan ingin membimbing masyarakat muslim untuk masuk surga, tapi untuk menghibur. Ini problem. Ini pergeseran yang luar biasa yang harus kita tata kembali, tata ulang. Kalau tadi seperti Mbak Nada, ini bagaimana? Apakah masih relevan? Relevan. Ila yaumil akhir. Sebagai contoh, tentunya yang bisa mengatakan relevan itu liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang ingin bertemu dengan Allah. Kalau orang tidak punya itu, tidak akan bisa menyantah Rasul, dan tidak ada gunanya. Meskipun mereka tahu bahwa Rasulullah itu adalah orang hebat. Bagaimana ditulis siapa itu dalam terjemah Indonesia itu 100 tokoh yang dapat merubah peradaban dunia. Salah satunya Rasulullah SAW. Rasulullah ditaruh ranking 1. Padahal yang nulis bukan seorang muslim. Bukan seorang muslim, namanya siapa itu? Aku gak lupa. Ya saya tahu bukunya tapi juga lupa penulisnya. Jadi Rasulullah nomor 2 Isaac Newton, nomor 3 Isa Al-Masih. Kenapa? Ya memang benar. Jadi kalau kita berbicara Rasulullah, berbicara Islam, bagi orang yang akalnya itu dipakai, nuraninya dipakai, akan mengatakan baik. Ya termasuk Senogrogoni. Ya seorang Nasrani yang hafal Al-Quran, banyak hafal hadis, dia nggak Islam, tapi ngaku kalau Islam itu baik. Itulah berislam itu bukan karena ilmunya, bukan karena penguasaan terhadap Islam, tapi berislam itu adalah hidayah dari Allah. Innal huda hudallah. Petunjuk itu datangnya dari Allah. Oleh karena itu pertanyaan Nada tadi, apakah masih relevan? Relevan terus. Cocok terus, dimanapun cocok. Dan diterapkan cocok. Ini tidak akan pernah
tidak cocok. Islam tidak ada yang tidak sesuai dengan kondisi. Bagaimana cara kita memahami, itu saja. Iya, luar biasa ini. Kalau misalkan diterapkan di zaman apapun, insya Allah masih terus cocok ya Ustadz ya. Apapun itu teladan Rasulullah SAW di kehidupan beliau pada zaman beliau dan pada saat zaman sekarang pun insya Allah masih bisa diterapkan ya Ustadz ya. Bagaimanakah sifat teladan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Nah ini berarti kita flashbacknya pada saat zaman Rasulullah SAW masih berdakwah. Ini apa saja sifat teladan beliau Ustadz? Terima kasih Mbak Nada untuk bagaimana kita itu mencontoh atau menteladani Rasulullah di dalam berdakwah. Salah satu contoh yang sangat populer di berjanji. Kita berjanji maksud saya. Rasulullah suatu saat dia berdakwah ke Taif. Di sebelah Mekah itu, balik gunung. Di Taif itu Rasul itu tidak mendapatkan sambutan baik, justru mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Ya dilempari, baik dilempari kotoran sampai dilempari batu. Saat pulang, dia ditemui oleh seseorang, ditanyakan, dari mana ya Rasulullah? Ini bahasa komunikasi, itu dari dakwah di Taif. Kenapa sampai berlumuran darah begitu? Itu orang-orang Taif saya dakwai bahkan menyakiti saya hingga saya sampai begini. Wah, kurang ajar tuh orang Taif. Gimana kalau saya teblek pakai gunung ini? Gimana Bang? Nah, coba bahasa sini, sampean tuh siapa kok mau nubruk, mau neblek gunung? Orang Taif. Ya, saya malaikat penjaga gunung ini. Kalau Rasul mengizinkan akan saya teblek. Oh jangan. Biar mereka belum menerima. Kita masih punya harapan siapa anaknya. Siapa tahu anaknya nanti iman. Anaknya belum, siapa tahu cucunya. Cucunya belum, siapa tahu buyutnya. Penerus-penerusnya ya. Artinya apa? Dakwah itu tidak seperti membalik tangan, going to proses. Sehingga Rasul itu pun menanti alih generasi seandainya generasi awal itu tidak menerima. Dan ternyata terbukti. Daerah Taif sekarang pun sudah Muslim. Ini di antaranya dakwah dengan penuh kesabaran. Dan mudah-mudahan juga menambah kecintaan kita kepada Allah SWT dan semakin meneladani Rasulullah SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.